Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam ini kita akan mendengarkan renungan malam. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang surga, kami mengucap syukur Tuhan telah menyertai kami sepanjang pagi, siang, hingga pada malam hari ini. Sebelum kami istirahat malam, kami akan mendengarkan renungan malam. Kiranya Tuhan memberkati kami agar kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan dan boleh melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, ampunilah segala dosa yang telah kami perbuat. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan malam pada hari ini yang diambil dengan tema hidup kekal, jaminan hidup orang percaya. Yang diambil dari kitab 1 Yohanes 5 ayat 13 sampai dengan 21. Demikianlah firman Tuhan. Pengetahuan akan hidup yang kekal. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah. Dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi Dia yang lahir dari Allah melindunginya dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam Anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Saudara-saudari yang terkasih, bukankah kita melihat bahwa seringkali kehidupan yang diberkati diukur dari seberapa banyak harta yang dimiliki seseorang, seberapa tinggi pendidikan yang dicapainya, atau bahkan seberapa bagus pekerjaannya. Jika tanpa itu semua, apakah nilai dari kehidupan seseorang? Sehingga ketika seorang Kristen hidup miskin dan tidak memiliki apa-apa, apalagi ditambah dengan pergumulan hidup yang berat, apakah kita dapat mengatakan bahwa Tuhan tidak berpihak kepadanya dan berkat Tuhan jauh darinya? Dengan kata lain, merasa tidak memiliki apa-apa. Apakah yang dimiliki seseorang kita ketika ia percaya dengan imannya kepada Tuhan? Dan apa yang menjamin seseorang untuk dapat menjalani hidupnya di dunia ini? Hal inilah yang dijelaskan oleh Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes 5 ayat 13 sampai 21. Yohanes menjelaskan tentang pertama, jaminan keselamatan, ayat ke-13. Ketika seseorang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka ia mempunyai hidup yang kekal, seperti yang tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 6.
Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kesadaran dalam mengetahui bahwa kita memiliki hidup yang kekal, maka hal inilah yang menjadi dasar bagi kita untuk menjalani kehidupan Kristen. Tanpa kesadaran itu, maka kehidupan yang dijalani orang percaya tidak akan pernah merasa cukup. Hidup kekal bukan kita dapatkan nanti saat kita sudah masuk ke surga. Namun hidup kekal kita dapatkan sejak kita percaya, dan meskipun kita masih tinggal di dunia ini, di bumi ini kita dapat menikmati hidup kekal. Yang kedua, relasi dengan Tuhan. Ayat 14-17. Hidup kekal dapat kita rasakan sekarang melalui relasi kita dengan Tuhan, termasuk melalui doa. Rasul Yohanes menjelaskan tentang doa sebagai bentuk keberanian percaya kita kepadanya. Berani datang kepada Tuhan dalam semua keadaan, termasuk ketika kita melakukan kesalahan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita mengenalnya. Semakin dekat hubungan kita dengan Tuhan, maka semakin mengertilah kita akan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Tuhan juga menghendaki supaya kita berdoa bagi orang lain, seperti juga bagi diri kita sendiri. Ketika kita memiliki kepastian hidup kekal, tentu kita juga rindu supaya sukacita untuk dapat dimiliki oleh saudara kita. Hal pertama yang dapat kita lakukan adalah dengan mendoakannya. Yang ketiga, hak-hak istimewa orang percaya dari ayat 18 sampai dengan 21. Tuhan melindungi kita dari dosa sekalipun kita berada di dunia ini di bawah kuasa si jahat. Kita akan selalu digoda oleh si jahat karena dosa mengelilingi kita, tetapi kita diberikan kekuatan untuk tidak terpengaruh olehnya. Bagaimana aplikasi di dalam kehidupan kita pada sehari-hari? Pertama, marilah kita menyadari ketika kita merasa tidak memiliki apa-apa, kita masih bisa kuat karena kita memiliki hidup yang kekal. Kepastian tentang hidup yang kekal melebihi apapun yang bernilai yang ada di dunia ini. Yang kedua, hidup kita terjamin di dalam Tuhan ketika kita semakin dekat dan semakin mengenal Tuhan. Yang ketiga, perlindungan dan penyertaan Tuhan meyakinkan kita untuk tidak takut ketika hidup di dunia dan dimampukan untuk melawan dosa. Demikianlah renungan malam pada hari ini. Biarlah boleh menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang surga, kami mengucap syukur kami boleh menyampaikan firman Tuhan melalui renungan malam ini. Biarlah boleh dimampukan semua yang mendengarnya Bapa untuk melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan ini Tuhan. Karena Tuhan berjanji kepada orang yang percaya akan mendapatkan kehidupan yang kekal, baik di bumi ini pun maupun di surga nantinya Bapa. Terima kasih Bapa, kami akan istirahat malam ini. Kiranya Tuhan mau menjaga dan melindungi kami agar kami boleh beristirahat dengan baik dan esok pagi mendapatkan kekuatan dan kesehatan untuk kami dapat menikmati kehidupan ini bersama dan bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, ampunilah segala dosa yang telah kami perbuat. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Amin.